Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Holy Divers. Gue ES Arianda, scuba dive instructor dari Holy Dive. Yeay. Oke, aduh, lama banget kita udah nggak on air di YouTube kita karena ya banyak kesibukan ya di tengah-tengah situasi yang sedang up and down ini, kayak di bawah air kalau kena arus kayak gitu kan. Jadi kita kalau diving tuh sering naik turun, kadang divingnya enak, kadang divingnya ya agak-agak struggling ya gitulah. Begitulah sama kayak hidup kita, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kena arus, kadang adem-adem aja hidup kita. Nah, sekarang gue lagi di Villa Arif di Seminyak. Tempatnya cozy banget tuh ya, ada kolam renang, ada bedroom 2. Gue lagi liburan sama keluarga gue dari Lombok kemarin, kemudian sekarang transit di Bali ya. Sayang banget kalau tempat ini nggak gue gunain buat sharing sesuatu tentang scuba diving ke kalian semua Holy Divers. Oke, jadi pagi ini ya, ini pagi-pagi nih, anak belum pada bangun, jadi gue bebas buat nyampein sesuatu. Nanti kalau udah bangun, wah nempel semuanya, jadi gue agak ribet. Jadi banyak teman-teman yang udah ngambil sertifikat open water diver, kemudian mereka diving di mana aja ya kan, udah ke Bali, kemudian ke ya Pulau Seribu misalkan, kemudian Raja Ampat ya kan, dengan sertifikat open water diver mereka. Kemudian pertanyaannya sekarang, kenapa lo harus ngambil sertifikat advanced diver ya kan? Setelah lo udah nggak punya masalah buat max clearing, buoyancy lo udah bagus, lo nggak takut lagi kedalaman, dan lo udah nyaman banget buat diving, ya inilah saatnya lo ngambil sertifikat advanced divers. Di situ kita ya. Ya, semua orang tuh pengen ini ya, pengen apa ya, next step ya. Jadi pengen level yang lebih tinggi lagi. Makanya mereka mikir, apa sih setelah open water diver yang dalamnya tuh depthnya itu cuma 18 meter. Kemudian sering diliatin orang dan sering diremehin biasanya kalau lu diving sama grup-grup yang experience. Oh, lu cuma open water diver, lu nggak layak diving di sini. Malah kadang-kadang dia nggak layak buat diving sama kita yang experience kayak gitu. Biasanya begitu. Makanya orang tuh kalau udah ngambil sertifikat advanced divers itu udah lebih confident, harusnya lebih confident. Kemudian ya menurut gue setelah sertifikat open water diver, jumlah paling banyak itu ya orang-orang yang udah ngambil sertifikat advanced divers. Kemudian kenapa sih lu harus ngambil sertifikat advanced divers? Yang jelas lu bakal enjoy, lu bakal confident di laut. Kemudian lu bisa diving lebih dalam, karena kalau di open water lu cuma 18 meter, di advanced divers lu bisa going deeper to 30 meters according to PADI advanced divers ya. Jadi kalau di PADI advanced divers itu, dan biasanya di majority of diving industry ya, advanced divers itu bisa diving ke 30 meter kayak gitu. Kemudian kalau lu di Bali, lu diving ya lu bisa chance lu buat ngelihat mola-mola lebih tinggi, atau kalau di Banda lu bisa ngelihat hammerhead sharks ya, schooling of hammerhead shark lebih banyak ya kan, karena lu going deeper. Dan yang jelas menurut gue juga lebih sepi, karena orang-orang experience itu kan selalu lebih dikit daripada orang-orang beginners ya, orang-orang yang pemula di diving kayak gitu. Dan lebih biasanya ikannya juga lebih bervariasi ya kayak gitu. Itulah alasan-alasan kenapa lo harus ngambil advanced divers. Nah, sekarang apa aja syarat buat lo ngambil course advanced divers? Ya,
Requirements-nya itu cuma lu adalah open water divers ya. Lu cuma butuh sertifikat open water divers from any diving agencies. Ya, jadi lo dari SSI lo bisa crossover ke PEDI atau sebaliknya ya, atau dari agensi-agensi yang lain. Yang penting lo open water divers, itu yang paling utama. Kemudian lo sehat. Kemudian lo sehat saat lo mau ngambil course diving. Ya, kemudian selanjutnya apa aja sih yang bakal lo pelajari saat lo ngambil advanced course? Yang jelas lo bakal belajar buoyancy more, kemudian kick cycling yang bagus itu gimana, yang proper itu gimana, dan lu bakal belajar navigasi ya, navigasi bawah air, kemudian environment ya, apa alam bawah air, alam di atas juga kayak gitu. Kemudian juga lu bakal merasakan sensasi ya di kedalaman 30 meter maksimum kayak gitu. Kemudian juga yang bakal lu ambil saat course, kalau di PEDI ya, karena gue PEDI dive instructors. Kalau di PEDI itu lu harus ngambil 5 adventures. Jadi dari 5 itu ada 2 yang mandatory, yang wajib lu ambil. Kalau enggak lu nggak bisa ambil advance course. Yang pertama adalah deep dive ya, lu ambil deep dive. Lu bakal belajar tentang resiko deep dive, how to prepare deep dive, dan apa itu deep dive ya kan. Jadi nanti instruktur lu bakal briefing lu tentang itu, dan saat diving lu bakal dibawa ke maksimum 30 meter atau deeper than 18 meters ya. Dan lu bakal dikasih skills tuh di situ, skills apa melihat warna dan seterusnya ya. Dan lu nantinya bakal dibekali dengan divecom tentunya. Dan yang kedua adalah navigation ya, navigation. Nanti lo diajarin sama instruktur lo cara apa itu navigasi, kemudian bagaimana lo cara menggunakan navigasi di atas dan di bawah air ya kan. Kemudian cara menggunakan alam sebagai navigasi atau kompas sebagai navigasi lo. Dan lo bakal dikasih caranya nanti buat apa, ngukur ya, ngukur kick cycling lo saat lo navigasi. Kemudian yang 3 yang lainnya itu lo boleh milih. Biasanya gue nggak menyarankan night dive. Kenapa gue nggak menyarankan night dive? Dulu di tempat gue kerja itu di Lembongan itu kalau malam tuh super dingin ya, bisa 20 derajat. Dan bayangin kalau lo diving malam-malam di 20 derajat ya kan. Kemudian pas lo pulang dari night dive, warung makan udah pada tutup. Nah makanya gue biasanya encourage student gue itu ya lo ambil Fish ID ya kan. Fish ID itu cara lo mengidentifikasi ikan. Kemudian lo bisa ambil underwater photography ya, atau videography. Kemudian juga lo bisa ambil PPB, peak performance buoyancy ya, cara lo ngelatih buoyancy lo lagi. Kemudian cara apa sih, mastering lagi ya buoyancy lo kalau lo masih sedikit punya masalah. Kemudian juga ada search and recovery ya, dulu ya itu ada search and recovery ya, cara nyari barang atau nyari sesuatu dan bagaimana cara merecovery-nya. Kemudian juga masih banyak banget kayak underwater naturalis dan seterusnya. Itu lo boleh milih. Yang penting lo memenuhi 5 adventure saat lo ngambil kursus advanced divers. Kemudian berapa sih biaya ngambil course advanced divers? Itu sangat bervariasi ya, tapi gue bisa bilang mulai harga 3,5 juta sampai ke 5,5 juta, tergantung di mana lo ngambil kursus advanced diver tersebut kayak gitu. Dan ada lagi nih yang perlu lo ketahui ya saat lo ngambil kursus ini. Jadi banyak banget orang yang, kok buoyancy gue masih jelek sih, atau buoyancy gue masih jelek pas gue ngambil kursus advanced divers, atau navigasi gue masih jelek ya. Ya, gue sering bilang ke mereka yang ya kita kan cuma ambil course 2-3 hari ya. 2-3 hari ini nggak mungkin lah bisa sampai
membuat lu menjadi divers yang perfect kayak dive master atau kayak instructor buoyancy-nya atau navigasinya, tapi lu bakal dikasih bakal dikasih basic-basic tentang itu semua, dan nantinya lu bakal learning by doing. Lu bakal when you do more diving, you will get more experience and then you will learn to be a better diver, kayak gitu sih. Oke, menurut gue ini aja Holy Divers yang bisa gue sampaikan, yang gue sharing saat ini. Ya, terima kasih lu udah nonton video-video kita yang sebelumnya. Dan kalau lu seneng dengan video ini, bermanfaat bagi lu semua, lu bisa sharing ke teman-teman lu, dan jangan lupa like, kemudian share ya. Kemudian juga jangan lupa pencet tombol lonceng supaya notifikasinya bisa masuk ke handphone langsung. Kemudian juga yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Holy Dive Indonesia biar kita makin nggak tenggelam di lautan Indonesia. Canda. Oke, semoga kalian sehat-sehat aja semuanya dan keluarga kalian juga, dan semoga kondisi pandemi ini segera berakhir dan kondisi kita jadi normal lagi dan kita bisa traveling kemana-mana buat diving. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.